sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Kedua, tentunya kami sebagai tuan rumah mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang dari daerah, yang dari jauh terutama. Selamat datang di Bogor. Mohon maaf kalau pemilihan tempat agak merepotkan karena perlu waktu dari Jakarta ke Bogor. Namun kami ingin agak jauh dari Jakarta sedikit supaya Bapak Ibu bisa konsentrasi di sini. Karena kalau dekat Pattimura suka banyak yang kabur ke Pattimura atau kemana perhubungan atau kemana. Jadi kalau dari sini agak jauh, paling tidak perlu effort khusus kalau mau ke sana. Yang berikutnya latar belakang kami mengadakan rapat ini tentunya berdasarkan beberapa hal. Pertama, memang saya punya keinginan karena pandemi COVID sudah lewat, kita ingin berkumpul, bersilaturahmi untuk saling lebih mengenal bersama pengurus Dewan Pengurus Nasional lengkap yang diperluas. Maksudnya yang diperluas itu di sini hadir bapak-bapak yang terhormat dari Dewan Kehormatan dan bapak-bapak yang terhormat dari Dewan Pertimbangan. Kalau hanya DPNL, itu hanya DPNH dan badan-badan. Tapi khusus pada acara kali ini kita mengundang DKN dan DPON. Karena memang saya ingin kita supaya lebih kompak, kita sama-sama mengomandoi Inkido di tingkat nasional, termasuk DKN, termasuk DPON. Bukan cuma DPN. Jadi saya ingin pertemuan pada kali ini kita lebih saling mengenal sehingga kepengurusan akan berjalan lebih smooth, lebih baik, lebih lancar, komunikasi lebih lancar, sehingga DPN akan bergerak selama 4 tahun. Tidak ada program kita ke depan. Dan saya berharap tiap bulan ada kegiatan DPN. Harus ada. Nggak boleh kosong. Jangan numpuk di 1 bulan ada 5, ada 6 di bulan lain kosong. Kita mesti bagi 2 bulan kita punya kegiatan. Walaupun itu by Zoom. Kemudian dasar-dasar program kerja seperti Bapak Ibu tadi sudah kita sampaikan juga sewaktu Zoom kita yang pertama. Dasar-dasar pembuatan program kerja adalah pertama anggaran dasar kita dengan anggaran rumah tangga dan juga PO-PO. Kemudian ada GBHKO dan APBO hasil tabulas kita yang kemarin. Kemudian ada roadmap kita sebagai juga dasar pembuatan program kerja. Kemudian ada isu-isu strategis, masukan-masukan dari DPP. Kita banyak mendapat masukan dari DPP. Ada yang sekitar jam 10 tepat kita Zoom dengan Pak Basuki. Link Zoom-nya sudah diberikan kepada kami dari PU dan sudah disampaikan ke sekretariat Mbak Ani. Nanti kita lanjut. Nah, pada prinsipnya karena kita sudah lama tidak bertemu, ya kita ingin berdiskusi, silaturahmi, mempererat silaturahmi dengan Pak Basuki kembali. Kemudian kita kalau Bapak Ibu ada yang mau menanyakan hal-hal tertentu nanti dipersilahkan. Namun kami berharap pertanyaannya tidak bertele-tele, cukup singkat, tepat sasaran, dan tidak diulang-ulang. Apabila ada yang sudah menanyakannya, jangan nanti yang berikutnya tanya masalah yang sama kembali. Jadi kita gunakan waktu yang seoptimal mungkin untuk diskusi dengan Pak Menteri nanti jam 10. Hari ini telah akan dilakukan MOU dengan teman-teman Intakindo. Kebetulan Intakindo adalah saudara atau anak ya. Nah, jadi banyak contoh. Jadi saya ingin dan teman-teman ingin juga di seluruh Indonesia bahwa Intakindo harus berkiprah banyak dan Intakindo harus profesional. Dan sengaja di sini kami tulis tadinya mau 3 bulan. Agar apa? Agar beliau ini Intakindo lari dengan kita.
Jadi selama 5 bulan, kalau 5 bulan tidak bisa lari, jadi kita cabut MOU ini. Jadi MOU itu nggak ada bulan, Pak. Tidak ada jangka waktu. Ya sudah dia addendum langsung. Oke. Addendum 1. Kalau acara salah juga ya. Langsung addendum 1 sudah. Hah? Langsung addendum 1. Ya. Multi-years. Semangat. Kalau PPL tinggal sisi lain tuh maksud. Kan dia bersama Izin gabung Pak. Ya. Silakan Pak. 1, 2. Ada handphone ya? Oke. sesuai dengan ADART kita pasal 56 bahwa rapat DPN dinyatakan sah apabila kepada pengurus DPN telah dikirimkan undangan selambat-lambatnya 2 hari kalender sebelum rapat DPN dimulai. Kemudian B, dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pengurus DPN. Ini semua poin A dan B sudah tercapai. Dan di sini hadir seluruh badan dan DPON, DPON dan DKL. Jadi izinkan hari ini rapat telah sah dan kita akan mulai rapat hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat kita mulai. Baik, Pak DKN, DPON, Bapak Ibu semua, para jajaran pengurus DPN, H dan DPNL dan kader semua. Kami di bidang pengkajian dan perencanaan strategis telah menyusun beberapa materi untuk bisa disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan materi itu sudah disampaikan dalam Google Form sebetulnya. Kami hanya menegaskan Bapak Ibu sekalian bahwa materi kami ini saya ambil dari yang telah kami bagikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah kami ingin menegaskan tentang alurnya. Yang pertama adalah dasar penyusunan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketum bahwa dasar penyusunan rencana kerja, program dan rencana kegiatan ini adalah ADRT, roadmap, GBHKO, APBO, masukan dari DPP, isu-isu strategis, visi misi ketum dan caketum. Ini adalah dasar penyusunan yang nanti akan dijabarkan dalam program dan aksi atau kegiatan selama 4 tahun. Jadi selama 4 tahun nanti Bapak Ibu sekalian itu membuat suatu programnya, dan tupoksi tentunya ini ada tupoksinya ya. Tupoksi juga sudah ada di matriknya Bapak Ibu sekalian, itu sudah kita sampaikan. Jadi kita merinci aksi kita di dalam kegiatan tersebut, seperti nanti kalau di dalam di penyusunan itu, jadi garis-garis besarnya itu apa, aksinya apa sih, kegiatannya terus aksi, bisa seminar, bisa fintech, bisa sosialisasi, itu termasuk aksi kegiatan tersebut. Atau MOU seperti ini adalah sudah aksi, nanti kegiatannya juga di situ ada turunannya. Setelah itu ada dalam waktu 2 minggu kami bisa menyelesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat beliau. Jadi terima kasih, tadi ada waktu Pak Ali. Kembali saya sampaikan untuk DPNH, target kita semua bidang harus bergerak. Tadi Pak Adi juga menyampaikan dengan adanya Pak Adi dan Pak Toyo, bapak-bapak WKU akan disentil-sentil terus. Ayo ini belum jalan, ayo jalan. Jadi saya menginginkan gini, tadinya akan diadakan dibuat KPI, Key Performance Indicators, untuk menilai kerja WKU jalan atau tidak. Tapi buat saya lebih bagus kita menyentil-nyentil supaya jalan, daripada kita menilai ini tidak jalan, si ini tidak bagus, si ini tidak aktif. Lebih baik kita dorong dari belakang supaya jalan. Minimal nggak muluk-muluk satu program, satu WKU per tahun. Masa ya nggak bisa WKU satu program setahun.
Kalau satu WKU nggak jalan juga satu program setahun, ya wes lah, itu namanya nggak niat jadi pengurus. Satu saja dalam setahun, ya kan? Syukur-syukur bisa 2. Itu jadi target untuk DPRH, jelas ya. Untuk DKM kita juga punya banyak masalah yang masih harus kita bahas, Pak Bambang dan Bapak-bapak yang terhormat, Bapak Ibu yang terhormat dari DKM. Seperti misalnya kemarin sudah dibahas oleh Pak Bambang, minimnya pengaduan dari anggota Ikindo terhadap pelanggaran kode etik. Itu seperti apa kita ke depan untuk supaya anggota itu tidak sungkan mengadukan pelanggaran kode etik. Kami dari DPN juga ingin membantu DKM dalam hal akan selalu mensosialisasikan setiap rapat-rapat bahwa ayo dong anggota kalau ada pelanggaran ngadu. Kemarin saya ada berdiskusi dengan Ibu Dewi ya, Ibu Bina, bahwa kalau di Maki pelanggarannya banyak banget gitu ya, pengaduannya. Di itu nggak ada Bu, kayaknya nggak ada pengaduan, nggak ada yang melanggar ya. Iya, dari saudara, terima kasih untuk pengusaha sekarang di sana kita dimasukkan kepada asosiasi mediasi di sekretariat Bank. Jadi di sini kami coba sampaikan secara ringkas dahulu karena kami hari ini baru diskusi tentang bank ini, dan sampai hari ini untuk Bapak Ibu ketahui itu kasus semakin meningkat Pak. Posisinya awalnya dari perdata karena yang menggunakan uang negara akhirnya menjadi pidana. Itu yang terjadi. Di sini kami sampaikan juga bank bergerak juga berdasarkan anggaran dasar. Jadi kita nanti berdasarkan anggaran dasar itu di pasal 13 salah nanti itu adalah hak atas perlindungan, kemudian di ART juga pasal 10 itu hak atas perlindungan dalam menjalankan usaha dan hak mendapatkan advokasi mediasi dan pembelaan atas perlakuan tidak wajar dari pihak lain. Itu mungkin yang sebagai dasar kita dari PAM ini untuk saudara. Kemudian nanti kita akan coba dari kami program di PAM itu akan mengadakan nanti semacam platform dulu untuk apakah dengan universitas ataupun dengan pihak hukum. Kembali lagi kalau berlaku. Kemudian kita nanti akan menginventarisasi kasus-kasus yang terjadi di anggota kita di 34 DPP itu kita kelompokkan. Kemudian kita akan selesai ke daerah, kemudian akan ada nanti yang awal itu mungkin nanti kita adakan ini untuk kita adakan pembinaan dulu sama kita. Kemudian kita pembinaan, kemudian ada nanti semacam pencegahan. Jadi kita juga disumpah ke satu dan kawan-kawan, contoh disumpah kalau memang ada kawan-kawan terdetik aja terdeteksi mau potensi akan dipanggil, kalau dari awal disampaikan itu mungkin kita bisa bantu secara dini ini teratasi, kita sampai ke tahap yang lebih tinggi. Sekarang ini terjadi di lapangan adalah kasus ini sudah beda setahun, 2 tahun sudah menjadi TSK, baru mereka sampai ke DPP atau DPR. Mana fungsi PAM di sini? Akan gitu. Kalau kita tahu dulu PAM adalah mediasi advokasi antar anggota atau antara DPP, bukan masalah hukum. Tapi sekarang dengan situasi yang ada itu lebih berkembang. Jadi mungkin nanti Pak Eri, kalau itu kami akan tutup lagi, jadi baru sampai nanti. Begitu ya kami silakan Pak Eri, sama Pak Eri. Silakan Pak Eri, ini tokoh IC. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Saya tambah aja terkait dengan program PAM. Prioritasnya adalah kita akan melakukan sosialisasi minimal dalam 1 tahun kita bisa 20 sosialisasi atau 10 minimal 10 sosialisasi kepada DPP. Nanti bisa difasilitasi oleh DPP setempat dengan anggotanya itu minimal kita 10 tahun. Dan
yang kedua prosesnya adalah kita buka klinik hukumnya Pak. Nanti kliniknya masuk ke ini apa namanya, ke webnya Ikido. Nah itu nanti kalau ada permasalahan anggota kita selesaikan dulu. Nanti kalau ada permasalahan anggota yang terkait dengan baik itu sengketa yang non litigasi atau litigasi, kita sampaikan ke webnya Ikido. Kita buka ruang klinik Ikido. Itu yang prosesnya yang kedua. Mungkin itu yang ketiga. Oh ya, Pak. Saya mohon dukungan dari BPN terkait dengan SDM kami, Pak, sebagai BAM. Itu mungkin ada pelatihan, Pak, mediasi dan advokasi. Kemarin kita sudah merintis dengan Pak Ketua tertentu, Pak Ketua, Pak Ketua itu dengan bersama dengan Tetar di Satuan Negara. Mungkin dengan adanya kita sudah sertifikasi, nah itu apa namanya, kita bisa memberikan pelatihan atau kita sosialisasikan terhadap tupoksi kita kepada DPP. Gitu. Makanya kami mencoba nanti untuk berkonsultasi atau mengadakan pelatihan kepada instansi-instansi terkait yang ada di pusat, karena daerah akan mengacu ke pusat. Izin Pak Ketua, mungkin yang paling utama sepertinya tahun kemarin pernah diajukan masalah anggaran, Pak. Mungkin bisa dipikirkan masalah itu, Pak. Terima kasih. Pak Bang ada dengar nggak Pak Bang? Bang. Bang. Ya. Usul sedikit. Kalau kepada APH itu mereka akan bicara formalitas. Ya. Saya kemarin dengan Pak Joko juga formalitas karena dia sebagai hakim. Tapi kita tidak bisa terbuka. Satu hal saya usul, coba juga dengan para penasihat hukum. Begitu apa yang dibicarakan adalah begitu kita dapat atau orang dapat surat somasi atau apa namanya sprindik, kita hafal namanya itu, apa yang mesti dilakukan pertama? Jelas pertama kebesaran, mungkin langsung WC kasih keperluan, tapi harus apa cara administrasi dilakukan? Nah itu yang perlu dilatih oleh Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Bendung. Tapi saya tetap menunggu dong sarinya, Pak. Untuk memperbaiki. Oh yang lain juga menunggu ya? Hah? Oh tidak ada. Oh siap. Mungkin ada betul ada betul. Yang berikutnya, nah ini permasalahan yang keempat, memang konsep kerjasama yang kami bahas di sini nanti seperti apa yang berbasis bisnis, dan terakhir yaitu kapasitas dari masing-masing badan usaha. Next. Jadi, nah ini tugas pokok mungkin sama tadi ya, antar badan usaha, antar anggota, terus terkaitan kerjasama seperti apa. Cuma ada yang nanti akan kami perlu kerjakan yang lebih intens, yaitu sosialisasi konsep dari kerjasama ini. Yang satu hal di saat berbasis bisnis, kami ingin menonjolkan kerjasama ini diawali dari mau berbagi, Pak. Mau berbagi, karena kerjasama gampang diucapkan tapi susah diinikan kalau Bapak Ibu semua tidak mau berbagi. Berbaginya itu yang memang nilai ibadah. Saya ke depan ingin berbagi itu. Saya sering bilang kemarin di Sumatera Barat ya, Pak Apli, saya diminta Pak Mara, memang konsep berbagi ini ditunggu banget Pak di daerah. Contoh mohon maaf sedikit. Kenapa badan ini kita ingin menghilangkan konsep pinjam bendera, Pak? Konsep pinjam bendera yang notabene 5% dari, saya pikir tambahin 2,5% libatkanlah tenaga kerja yang ada di perusahaan di daerah, semua bisa hidup dan mungkin secara ekonomi berkurang tapi kebahagiaan di hati yang meningkat. Nah, itulah konsep berbagi. Terima kasih. Ini saya berharap jalan benar ini kerjasama antar anggota. Dulu kita pernah masukin di anggaran dasar, anggaran rumah tangga, nggak jalan juga. Memang prinsipnya yang Pak Uwen bilang itu, kerelaan berbagi. Tapi sekarang sedikit kita paksa Pak Uwen. Teman-teman DPP, kalau ada provinsi lain yang masuk, kalau tahu lapor ke DPR.
Kan gitu. Kita akan melapor ke BKAA bukan BKK. BKAA. Kita akan lapor untuk supaya ditegur supaya tidak sama. Terima kasih Bang Ketum. Kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami dari Badan Tatib Profesi. Ini ada Pak Lukman, lagi sekretaris saya, Pak Abu, Im, Pilihlah yang ditunjuk. Foto-foto. Kami di sini mempunyai program. Sebetulnya ini kerja bakti sosial. Ya, di setiap ada bencana yang ada, kita bisa berkomunikasi dengan diri, agar kita bisa memberikan sesuatu dan manfaat bagi dan program itu. Ada juga bakti sosial kita mungkin nanti kita programkan juga. Dan selanjutnya sebetulnya banyak program-program lagi, tapi kami berharap profesi ini kita akan daerah-daerah terjadi bencana. Itu yang kami harap. Untuk dana mungkin saya ada usulan dari beberapa kegiatan dari mungkin badan kerjasama antar anggota ataupun dari ini, saya mohon izin untuk disisihkan untuk badan bakti profesi. Misalkan beliau mendapatkan 1 atau 2% atau setengah atau 100%, tapi berapa persen dari nilai itu coba di DPN disisihkan untuk kita badan sosial. Suatu waktu ada kegiatan atau ada bencana atau ada apapun, harapan kami tidak ada, tapi itu sudah disisihkan untuk sosial kita ke masyarakat umum. Itu aja dari kami mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raul dan Bakti Profesi. Lanjut, Badan Penerbit dan Media Publikasi. Nah, ini urusan sosmed ini. Perkenalkan Pak, saya Erza sendiri dari Sumatera Selatan Pak. Ini alhamdulillah saya dipercayakan menjadi Ketua Badan Penerbit dan Media Publikasi. Di sini anggota saya ada 7 Pak. Kebetulan 1 Ibu Sobah tidak hadir. Yang pertama ada Pak Kastamto Pak dari Lampung. Ini Pak Kastamto Pak. Yang kedua ada Pak Rika Putra dari Ketua Pekanbaru Pak. Yang ketiga ada Pak Adi Farel dari Sultan. Yang keempat ada Ibu Hani dari DKI Bu. Yang kelima ada Pak Munif dari DKI juga. Yang keenam ada Bu Sobah tapi kebetulan saya tidak hadir. Jadi Pak, Ibu, untuk Badan Penerbit dan Media Publikasi, Pak Ketum, kita udah beberapa kali bicara untuk anggota-anggota kita bahwa tolong ada satu yang diminta dari teman-teman untuk majalah Inkindo Pak. Katanya sudah lama tidak lagi aktif Pak Ketum. Nah, mungkin sekarang di zaman 2023 ini mungkin tidak dalam berbentuk offline Pak atau majalah, mungkin kita bisa bikin majalah online yang nantinya dari seluruh DPP seluruh Indonesia bisa menyampaikan Pak di media itu apa saja problematika yang ada di DPP di seluruh Indonesia Pak. Yang nantinya DPM akan ambil itu di suatu majalah juga, jadi semua langsung cepat Pak. Nggak lagi dia melalui email ke DPN. Saya melihat DPN karena sudah berumur 44 tahun Pak, agak susah juga, bukan gaptek Pak ya, tapi mungkin agak lambat Pak. Termasuk juga ketua-ketua DPP di DPN, ini media Instagram aja kurang Pak. Mohon maaf, artinya tolong kita pun harus mengikuti zaman Pak. Saya lihat kita sudah pakai Zoom meeting, kita udah pakai semua hal yang berbau online. Tolong juga Inkindo sosial media kita perbaharui Pak, karena saya lihat, saya nggak tahu sekarang yang megang apa Setnas ataupun di beberapa anggota Setnas Pak,
Cuman ini agak sedikit ketinggalan zaman Pak. Kita punya website, anggota DPP jarang Pak yang buka website Inkindo Pak. Bukanya Inkindo ORG Pak. Instagram lebih cepat. Regulasi yang ada, Pak Ketum nanti ketemu Menteri, adanya di IG Pak, bukan di website. Nah gitu, jadi saya mohon semua ketua DPP atau DPP Setnas, Setprov itu punya sosmed yang aktif Pak. Karena sekarang Pak Menteri BUMN, semua segala macam punya IG Pak. Saya nggak tahu itu politik atau apa, tapi itu cepat diresap oleh semua orang Pak. Itu dikirim kepada 5.000 lebih email relasi Inkindo, baik anggota maupun pejabat instansi. Terbit setiap 2 bulan sekali. Mereka yang cari iklan, kontennya dari kita. Baik, makasih. Kita lanjut Badan Kemitraan dan Pengembangan Usaha, Pak Saiful Pagesa. Kepengurusan Inkindo baru ada di kepengurusan 2022-2026, sehingga memang kita masih perlu banyak diskusi terkait dengan peran lembaga ini. Tetapi kami tidak sendiri di sini, ada 7 orang yang terlibat di badan ini. Yang pertama ada Pak Willem dari Papua Barat, kemudian ada Pak Mas Pinangin tidak bisa hadir, kemudian ada Bu Husna dari Riau, kemudian ada Bu Isanti yang juga terlibat di badan ini, wakil sekjen, kemudian Ibu Devi, Bu Devi juga wakil sekjen yang terlibat di badan kemitraan ini, kemudian ada Bu Nini. Ya, ada Bu Nini juga yang terlibat di badan kemitraan ini. Nah, diskusi kami beberapa waktu terakhir ini terkait dengan peran badan ini terhadap Inkindo, kami baru bisa berdiskusi tentang bagaimana vendor yang kemudian ini menjadi bagian dari tupoksi yang termuat dalam program kerja dari DPN ini kemudian kita kelola dengan baik lagi, sehingga apa yang sudah terbangun kemarin pada saat Munas beberapa waktu lalu ini kemudian kita bisa maksimalkan kembali, sehingga program jangka pendek kami dari badan ini bagaimana kita bisa melaksanakan gathering dengan vendor ini, sehingga kita bisa, yang pertama sasarannya adalah menambah kemitraan vendor, kemudian kita bisa mendengarkan harapan mereka, feedback dari hubungan kemitraan dengan vendor dan Inkindo. Ini penting karena kenapa? Kita ingin ini berkesinambungan, tidak hanya pada momen-momen event saja, tetapi ini bisa berkelanjutan dan bisa juga berdampak kepada usaha-usaha anggota yang ada di seluruh Indonesia. Baik Pak, Assalamualaikum Pak Menteri, selamat siang. Apa kabar Pak? Pertama tentunya terima kasih Pak Menteri sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan kami Pak, lagi berkumpul di Bogor nih Pak. Jadi kami berkumpul dalam rangka rapat Dewan Pengurus Nasional lengkap yang diperluas Pak. Karena diperluas itu karena kami juga di sini ada hadir Dewan Kehormatan Nasional yang mana ketuanya adalah Bapak Mawikanta dan timnya antara lain di situ ada Pak Nusirwan Pak. Kemudian ada juga Dewan Pertimbangan Organisasi Nasional, ketuanya Pak Peter Pak, yang ketua periode lalu. Nah, kami melaporkan Pak hasil Munas Inkindo di Surabaya bulan lalu Pak, tanggal 6 Desember telah terpilih kepengurusan baru. Bapak kebetulan waktu itu tidak bisa hadir, yang hadir Pak Dirjen Bina Konstruksi Pak di Surabaya. Kemudian sudah terbentuk dan
Alhamdulillah kami terpilih menjadi ketua umum, Pak. Nama saya Eri Heriati, Pak, mungkin Bapak masih ingat. Kemudian Pak Sekjennya terpilih Pak Imam, Pak, dan hasil rapat formatur. Dulunya Ketua Ibu DKI dan bendaharanya Pak Andrian, dari dulu Ketua Indo Jawa Barat, Pak. Jadi kami berkumpul ini kurang lebih ada 100 orang lebih, Pak, bersilaturahmi karena rapat pertama perdana kepengurusan setelah dibentuknya kabinet baru ini, Pak, kepengurusan baru. Nah, kami baru melantik kepengurusan kira-kira tanggal 4-5 Januari lalu, Pak, dan sekarang adalah rapat pertama dan offline karena memang sekarang sudah boleh offline gitu, Pak. Kami di sini membahas program kerja, Pak, yang akan kami lakukan selama 4 tahun ke depan. Kemudian terakhir kami merencanakan akan mengadakan Rakernas Inkindo, Pak. Rakernas pertama kami harus dilakukan sebelum tanggal 6 Juni karena di anggaran dasar kami berbunyi maksimal 6 bulan. Jadi kira-kira bulan Mei, Pak, kami akan melakukan Rakernas dan itu direncanakan di Jakarta. Dan kami meminta bantuan juga kepada Pak Basuki kalau bisa kami ingin dibuka oleh Pak Presiden, Pak, Rakernas kami tersebut. Kemudian yang berikutnya, Pak, kami melaporkan kami sedang mempersiapkan Perpres peningkatan daya saing jasa konsultan, Pak, yang dibantu dengan inisiasinya oleh Pak Penas, Pak, dan saat ini sudah dalam proses di Seknek. Nah, itu mohon Pak Basuki juga bantuan dari Kementerian PU, Pak, untuk supaya Perpres tersebut bisa menjadi payung kami untuk regulasi di jasa non konstruksi, di jasa non konstruksi. Demikian mungkin penyampaian dari kami, Pak, pembukaan. Monggo Bapak, kira-kira ini teman-teman mau ketemu Bapak, mau berdiskusi dengan Bapak. Mohon arahan-arahan dari Pak Menteri. Silakan Pak Menteri. Tugasnya Inkindo. Siapa? Pertama, ke depan Presiden langsung menyampaikan satu kualitas pekerjaan, kedua estetika, yang ketiga keberlanjutan lingkungan. Ini semua dan semuanya kontribusi konsultan Inkindo sejak dari perencanaan sampai dengan supervisinya, arah pelaksanaannya, khususnya yang di IKN. Akan benar-benar wanti-wanti betul. Kalau tidak sesuai dengan estetika dan lingkungan, saya bongkar. Ini saya di depan Dewan Pengurus Nasional. Siapa? Okay? Ya, Lakukan itu. Baik, Pak. Saya kumpulkan juga kepada konsultan yang menang untuk supervisi, untuk MK dan sebagainya, termasuk untuk desainer landscapingnya, untuk environmentnya. Ya, jadi saya kira kalau IKN khususnya itu pimpronya Presiden, saya ini pengawas lapangan. Betul, Pak. Ini enggak, ini bukan gue ini serius. Jadi di mana saja ada contoh-contoh yang baik pasti langsung di video dan dikirim ke saya. Maunya seperti ini, ya, jalan tol. Sehingga pada saat pelaksanaan di jalan tol sendiri kita bikin galongan supaya run off tidak kemana-mana, kita arahkan ke embung yang akan kita bangun. Jadi sampai di situ cara pelaksanaannya akan jauh berbeda. Para pekerja konstruksi kita tempatkan di tower yang sudah kita siapkan. Bentar lagi ada 16.000 pekerja konstruksi di sana, termasuk pengawas lapangan. Dia harus tinggal di tower itu, tidak boleh bikin bedeng-bedeng sendiri. Ini cara-cara pelaksanaan pekerjaan di IKN. Ya. Jadi yang di selain itu masih banyak lagi, nanti misalnya jalan daerah pasti butuh supervisi dari Inkindo. Yang lain-lain juga. Tadi kemarin saya, nah ini juga karena mau diresmikan bendungan Tamblang. Alhamdulillah kemarin saya bisa lihat sore, sehingga saya lihat kualitas pekerjaan. Alhamdulillah.
Jangan dulu bilang alhamdulillah. Oh begitu. Baik, Pak. Karena saya pikir, saya bilang, siapa konsultannya, siapa supervisinya, siapa pelaksananya. Masuk kepala balai saya, kepala satgas saya. Nanti ini setelah diresmikan Presiden, bongkar ini. Karena pelaksanaannya menurut saya masih kurang baik. Oke. Jadi saya kira ini jadi konsultan pengawas ini, saya nggak menyebutkan siapa kontraktor pengawasnya, tapi pasti anggota Inkindo. Iya Pak. Ya. Mohon namanya Pak. Jadi saya kira ibu bapak sekalian, jadi kayak misalnya tadi mau siapkan perpres, untuk daya saya kemana? Seperti di dalam negeri sendiri, coba lihat banyak sekali lelang-lelang yang gagal karena duplikasi tenaga kerjanya. Ya, jadi saya kira padahal banyak juga sarjana-sarjana kita yang harus saya tampung sebagai konsultan individual. Sebetulnya itu bisa menjadi porsinya konsultan untuk bisa dididik menjadi konsultan yang lebih baik ke depannya para junior ini. Oke? Ya, Pak. Jadi saya kira ini Bapak harus yang penting ini jangan ada duplikasi. Masa sih dengan volume pekerjaan konstruksi yang seperti demikian besar masih ada menganggur. Di lain pihak masih ada yang duplikasi pekerjaan. Oke, pasti nanti larinya ke billing rate. Billing rate sudah saya naikkan masih dibanting-banting. Oke, kan nggak mungkin orang kerja dengan keluarga kerja 6 bulan dengan billing rate yang rendah. Dia harus sesuai dulu. Jangan sampai konsultan ini nunut kontraktor, baik transportasinya maupun asramanya. Oke, ini yang menjadikan konsultan supervisi tidak bisa keras pada pelaksana. Ditolong bapak-bapak sekalian, sampaikan saya kalau memang kurang billing rate-nya. Saya kira saya sudah beberapa kali itu mengeluarkan permen PU untuk bisa dipegang oleh para Inkindo. Tapi masih ada yang membanting. Ini otak manusia. Saya kira kita harus betul-betul mengharapkan ekspertis orang. Ekspertis itu jangan dimain-mainin. Sering saya bilang ekspertis itu seperti barang seni. Kalau you like it, take it or leave it. Jangan ditawar. Kalau saya, jadi saya kira ini untuk mutu kualitas para konsultan kita, supaya mereka juga bangga kerja sebagai konsultan. Pasti akan mempengaruhi kualitas pekerjaan yang sedang kita kerjakan masif-masifnya ini. Jadi sekali lagi saya mohon Inkindo bisa membantu kami membina para anggotanya. Pertama kualitas, kemudian estetika bangunan dan keberlanjutan lingkungan. Ke depan tiga ini yang selalu saya terutama kepada di balai-balai PUPR, apakah itu bendungan, apakah itu jalan tol, apakah itu bangunan-bangunan, apakah itu penataan kawasan, pasti tor saya misalnya kalau untuk yang sepele, nanam pohon, saya kira tornya jangan sampai bisa saya cabut atau saya patahkan. Itu tor untuk tanaman. Jadi sekarang coba lihat di bendungan, pasti tanamannya pule yang besar-besar. Harganya mungkin 10 juta, 20 juta satu pohon. Ya? Jadi saya tahu persis jenis-jenis tanaman yang harus ditanam. Pule mau ketapang bencana, mau apapun. Ya? Jadi saya kira Bapak Konsultan tolong lagi untuk sebagai supervisi, sebagai manajemen konstruksi, coba lihat misalnya. Setelah pekerjaan selesai, ditinggal kayak kapal pecah. Mana ini konsultan supervisinya? Kayak gini diterima aja. Ya. Jadi saya kira saya selalu, Pak, bahkan saya sering minta ganti.
tim leadernya. Ya. Jadi mohon maaf betul, karena kalau tidak begitu, bahkan saya kalau periksa masih harus saya rusak. Mau pintu, mau apa itu pasti asal rusak. Karena kalau saya hanya ngomong, tolong ini diganti ya, begitu saya pulang ya pulang semua, ya parkin aja. Tapi kalau dirusak baru diganti. Jadi kayak saya ini orang kasar aja, tapi ternyata harus begitu. Ya, Pak. lagi misalnya di IKN, saya mendapat bantuan dari JIK. Jadi untuk diperbantukan pada Pak Dhani sebagai ketua tim satuan Satgas Pembangunan, itu ada group of Japanese consultant dan Australia untuk quality control. Di bawahnya baru para supervisi konsultan itu. Mohon maaf, ini agak malu saya sampaikan, tapi harus begitu supaya kita menaikkan mutu pembangunan di IKN itu. Dan saya sudah laporkan dari sejak awal dengan Presiden bahwa kami dibantu ini Pak, dan 4 atau 6 orang. Ya, Pak. Dan dari Kiap di Australia, supaya mereka bisa menggait, membantu para konsultan kita Indo ini mengawasi pekerjaan dengan baik, karena sangat masif dengan tujuannya. Misalnya di bukit-bukitnya jalan tol itu harus mulus, seperti hanya exit tol di Jagorawi yang ke Bogor, semua harus seperti itu. Bukan ditinggal pun, nanti ditinggal yang kayak yang Jakarta Cikampek itu kan nggak bisa, nggak nanti pasti tidak akan mulus, tidak bagus, dan OP-nya pun akan susah. Tapi kalau dia seperti exit tol Jagorawi yang ke Bogor, dia bisa pakai mobil gitu untuk motong rumputnya. Kalau enggak, dia pasti harus dengan manual. Iya, Pak. Ibu kota kita nanti ke depan masih kayak gitu. Ini kan kota masa depan, kotanya Bapak Intindo yang generasi muda. Saya sudah nggak ada lagi itu nanti ya. Iya, Pak. Kita ke depan, kami menyiapkan kota masa depan. Jadi itu yang saya harus keras betul, dan saya bilang pada para penyedia jasa kontraktor dan konsultan, kalau ini terutama di KM, begitu saya lihat nggak benar, saya bongkar. Ya, Pak. Oke. Jadi Bapak sekalian, saya terima kasih selama ini Indo juga selalu mendukung pembangunan infrastruktur. Tapi sekali lagi saya belum melihat perubahan attitude dari para konsultan ini. Iya, Pak. Okay. Kami berupaya, Pak. Jadi kayak Indo ini sebagai PP2MI aja, menyalur tenaga kerja. Saya kira bukan gitu. Ya. Apa itu menyalurkan ekspor jasa konstruksi, bukan hanya tenaga kerja saja, jadi tenaga kerja plus yang bisa mempengaruhi kinerja infrastruktur di Indonesia. Sama halnya dengan teman-teman saya di Bali, saya selalu bilang kinerja kualitas pekerjaan di PUPR ini sangat tergantung pada performance penyedia jasa, bukan drive-nya dari balai atau satgas. Saya bilang jangan ikuti langgam penyedia jasa, langgamnya adalah langgam PUPR. Ya, itu arahan saya, Pak. Ya, ke dalam KPU, ikuti langgamnya. Langgamnya adalah langgam PUPR. Iya, Pak. Ini saya kira kita harus saling isi mengisi, terutama dalam rangka peningkatan kualitas di ke depan. Seperti hanya Pak Presiden bilang, pembangunan infrastruktur di Indonesia ini khususnya di IKN bukan hanya memindahkan fisik kantor-kantor, tapi juga transformasi cara kerja. Mindset kita harus berubah. Sebagai contoh tenaga kerja tadi, saya bilang sama istri saya yang dulu lama di Balikpapan, ini nanti akan cara kerja baru, jadi oleh tenaga kerja nggak boleh bikin BDN, tapi kita tempatkan di resort, di apartemen. Nanti dia punya dapur umum, ada transportasi,
Jadi jam 7 dia diangkut kerja, jam 12 dia pulang di Somang. Terus begitu, itu sudah lama dulu kalau di perminakan. Kalau direktur dari istri saya, kalau di perminakan memang sudah lama, tapi di jasa konstruksi kita baru memulai. Saya tidak ingin mengulangi kesalahan petang yang sekarang jadi kumuh. Saya ingin punya ibu kota yang lebih baik. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap banyak kalau Intindo untuk bisa mendukung pembangunan infrastruktur yang makin ini, terutama 2 tahun terakhir kabinet kerja ini harus selesaikan semua program-program kita. Siap Pak Menteri. Mohon maaf Pak, apa boleh ada beberapa pertanyaan kalau diperbolehkan? Mungkin 3 kita batasi Pak ya. Silakan. Baik, pertama Pak Bambang Wikanter. Terima kasih Pak. Saya hanya menanyakan sedikit aja. Misalkan ada suatu proyek yang sedang kita mendapatkan suatu proyek, harganya rendah. Kemudian di proyek itu kami dinegosiasi. Waktu dinegosiasi, harga kita itu harus seluruhnya di bawah HPS. Padahal ada item-item kita yang di atas HPS. Kita diturunkan lagi, jadi harga kita yang sudah rendah itu diturunkan menjadi lebih rendah lagi. Nah, pada harga yang di bawah HPS itu, harga yang kita yang di atas HPS itu, kita sudah membawakan kontrak dari provinsi lain yang sejenis. Dan harga itu masih di bawah harga Indo. Nah, itu mohon bantuan Bapak untuk menetralisir hal itu Pak. Terima kasih. Itu mendapatkannya dengan lelang atau dengan apa? Kita mendapatkannya lelang Pak. Kalau lelang kok dinegosiasi lagi? Iya Pak, itu kami juga menanyakan mengenai itu. Dinegosiasi lagi, tapi bukan billing rate pro staff ya, billing rate yang lain. Itu kita dinegosiasi. Jadi harga kita bisa turun banget dibandingkan HPS itu Pak. Saya tahu nggak pernah ya dengan gitu, kalau apalagi kalau APBN ya. Iya Pak. Sudah lelang ya sudah itu. Iya Pak. Saya kira itu ada juga ada Pak Yuda. Saya kira itu nggak benar. Iya Pak. Di PU bukan? Di PU Pak, di Bina Marga Pak. Nah, coba Pak ada kepala badan besar kayak ini. Benar nggak itu kalau dilelang negosiasi lagi? Ya ada itu Mas. Kalau hasil lelang sudah nggak ada lagi negosiasi. Itu harganya sebenarnya adalah remunerasi, tapi dari bukan prostat, saprok Pak. Tapi udah harga itu sudah di bawah harga individu. Di harga Bapak kan nggak ada. Sudah di bawah harga individu Pak. Oke, coba Pak Yuda ada di situ tuh Pak Yuda. Gimana Pak Yuda? Untuk lelang konsultan Pak, memang setelah didapat dari penilaian baik evaluasi teknis dan harga, maka didapatkan pemenangnya. Sebelum ditetapkan itu memang sesuai dengan aturan harus dilakukan negosiasi harga. Negosiasi harga ini berdasarkan dari apa yang telah ditawarkan oleh konsultan, sehingga nanti didapat harga yang benar-benar sudah sesuai dengan di bawah HPS itu. Jadi memang tahapannya ada negosiasi kalau di konsultan. Itu aturan apa? Di RKPP RK 12 Pak. Ya, saya kira kita nanti terima kasih Pak Omar.
informasinya. Baik, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Baik, makasih Pak Menteri, Pak Yuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Menteri, selamat siang. Saya Peter Franz. Pak Menteri, di bulan Desember Bapak menerbitkan letter to proceed on housing in IKN pada China Construction Plus dan di mana surat ini Bapak tujukan kepada China Construction untuk melaksanakan FS KPBU unsolicited di IKN terhadap beberapa tower. Mohon kebijakan Pak Menteri untuk afirmatif, karena ini proses KPBU unsolicited, tentunya nanti kontraktornya dari China, konsultannya China, pekerjanya China, walaupun itu ada asosiasinya lokal, kalau tidak salah Sumarekon. Mohon kebijakan Pak Menteri untuk tetap mengedepankan supaya anggota IKIDO bisa terlibat, karena bagaimanapun juga IKN adalah kota ibu kota kita, tentunya ada baiknya didukung oleh konsultan-konsultan yang ada. Nah, jangan sampai terjadi kasus Morowali di mana terjadi konflik sosial karena banyaknya tenaga kerja asing. Satu itu Pak Menteri. Yang kedua, saya setuju Pak Menteri mengenai IKN Kota Masa Depan. Bapak membuat konsep forestry berkelanjutan dan lain-lain. Mohon juga dalam penyusunan UDD-nya yang telah dilakukan, tidak banyak intervensi-intervensi, contohnya jalan dilebarkan, membebat hutan, padahal sudah ada KPI-nya 70% harus forestry dan lain-lain. Permintaan daripada kementerian memperbesar luasan sehingga hutan-hutan yang kita jaga 70% di desain awal rimba forestry, mungkin perlu Pak Menteri menjaga itu supaya konsep awal tidak melenceng dalam pelaksanaannya, karena saya melihat ada beberapa perubahan-perubahan yang sangat signifikan yang mengubah konsep-konsep awal yang dicetuskan dari waktu sayembara oleh Pak Sibarani CS. Itu mungkin masukan. Yang ketiga, Pak Menteri, mengenai Perpres 62 tahun 2022 mengenai pasal 22 yang mewajibkan konsultan yang mendapat proyek di IKN bekerja sama dengan konsultan kecil di Kalimantan. Nah, ini menjadi polemik Pak Menteri karena hampir semua Bapak boleh cek, Pak Yuda boleh cek, yang pemenang IKN tidak melakukan kerjasama dengan teman-teman di Kalimantan. Karena saya melihat ada kesalahan sedikit dalam model dokumen yang diterbitkan oleh Binakon, Pak. Karena di situ ditetapkan sesudah kontrak baru kerjasama. Nah, ini kan kesulitan Pak Menteri. Mungkin Pak Dirjen, Pak Yuda perlu membuat model dokumen yang baru agar kerjasama itu bukan sesudah kontrak, tetapi sebelum kontrak. Karena kalau sesudah kontrak, hal ini tidak akan terjadi dan tidak akan terlaksana. Memang ada aturan yang harus kita ubah. Contohnya, konsultan besar boleh bekerja sama dengan konsultan kecil di Kalimantan. Nah, ini melabrak aturan yang ada. Tentunya IKN spesial, Pak Menteri. Harus peraturannya juga spesial, tidak bisa mengikuti aturan-aturan yang lazim. Ini usulan kami, dan juga ini menyangkut Perka LKPP nomor 5, karena turunan dari Perpres itu adalah Perka LKPP. Mohon ada koordinasi antara Pak Yuda dan Pak Enim di LKPP untuk merubah Perka ini sehingga Perka ini bisa teraplikasi, karena teman-teman dari Kalimantan komplain semua, Pak, karena aturan Perpres yang ditandatangani Pak Jokowi ini tidak berlaku di IKN. Terima kasih. Bermacam-macam tanaman yang ada di Cibubur, jangan kita bawa ke sana untuk segera ditanam. Nah, sedang desain landscape-nya mau ditanam di mana, karena banyak sekali, ada flamboyan, ada bule, ada damar, ada semua 141.000 pohon jangan kita tanam langsung di sana. Belum yang dari Palu ada 20.000 pohon
Oke? Yang disumbangkan oleh BPAD kepada IKN, termasuk tentunya ada bibit beringin yang ditanam dari Istana Merdeka. Sekarang sudah tinggi, itu akan kita tanam nanti di halaman Istana Presiden. Jadi saya kira KPI 70-30 sebagai Forest Smart City tetap kita pegang di dalam pelaksanaan pekerjaan ini. Oke. Nomor satunya apa mau ya? Mengenai KPBU to proceed dengan Cina Construction ini Pak. Pakati juga kemarin ada sidang kabinet untuk perumahan di IKN. Karena KPBU-nya ini kebanyakan masih pakai availability payment. Availability payment kontrak yang ada APBN, bahkan lebih mahal, mungkin 3 kali lipat. Makanya yang disetujui baru yang 41 tower, yang 9,4 triliun, yang KPBU belum ada yang disetujui. Kalau mau bikin FS, silahkan bikin FS. Karena FS saja kan masih panjang jalannya. Banyak sekali, ada beberapa dari BUMN ada, dari swasta pun ada yang dia intanya untuk KPBU ada 6 atau 7 tambah keliru kembali. Tapi itu masih jauh, tapi kisarannya tadi pasti ya ada Pak. Kalau selama saya masih jadi menteri Pak, saya ingin kayak kereta cepat. Karena tapi kita harus sembodol dan selalu nuntut yang kayak gitu, begitu dikasih kesempatan meletot. Ya, kalau sembodol saya akan di depan. Tapi kalau saya program betul, itu kalau karakter saya mungkin seperti itu Mas. Ya Pak. Kita kalau Bapak minta itu, oh iya, tapi sembodol. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Veronik Mau, Ketua DPP Indo Papua Barat. Izin Pak, ini saya mau curhat terkait dengan kegiatan energi yang sedang berlangsung di Papua Barat. Minta maaf Pak, kami di Papua Barat itu perusahaan menengah itu ada 12, yang besar 1. Pakai penyelesaian tahun ini yang nilai besar itu 2,5 ke atas, sedangkan yang menengah itu cuma 3. Kami punya pengusaha konsultan lokal itu ada 68. Pola KSO yang diterapkan itu tidak berlaku. Saya minta Pak Menteri tolong lihat kami. Jangan sampai di sana anak-anak demo baru nanti wartawan syuting Bapak nonton di media. Bapak sudah kasih rumah besar. Cuma LKPP yang tidak benar Pak. NPT diterapkan khusus Bina Marga. Papua itu, Indonesia Timur itu jasa marga jangan diberlakukan. Jalan tol, flyover jangan di Papua pakai nilai di evaluasi penawaran. Itu dia pakai NPT untuk menentukan pemenang, bukan pengalaman setempat dan sejenis. Ini perlakuan tidak adil Pak. Itu elemen itu tidak betul itu. Itu dia pakai cabut kiri kanan Yogyakarta, Yogyakarta yang betul. Kantornya nggak punya Pak, personil nggak ada Pak. Saya akan lapor ke KPK nanti. Buat apa saya jadi ketua Ingindo kalau saya boro-boro ya Kota. Kita ini membangun Indonesia Pak. Mungkin ada perhatian dari kami punya pembina PU. Kementerian PU kami punya pembina. Engineeringnya Indonesia. Bukan cuma Jakarta, bukan Jawa yang dibangun, sana juga dibangun Pak. Pemerataan kerja itu kami juga harus dilatih. Uang ini untuk kita semua. Pak, minta maaf Pak, Bapak ini orang tua kami. Ini saya anak, saya harus curhat Pak. Ini Pak, saya singkatkan waktu. Biar silakan Mas. Saya memang
teman-teman itu pada anu semua Pak. Masih tidak percaya, mau kasih turun saya karena saya tidak mampu. Apalagi kita sudah bikin sementara lagi Papua Barat Daya. Terus uangnya nggak jelas. Orang dari sini semua yang bawa uang dari sana ke sini, capital flight. Numpang tender aja di sana bawa uangnya nginap di Jakarta Pak. Saya minta Pak, LKPP terapkan ada domisili di Papua, punya kantor BUMN. NPWP dipakai di sana NPWP Papua, punya rekening di sana, supaya Papua itu uang berputar, orang di sana tidak mati. Kasih turun uang otsus di sana mana? Tidak ada orang pada teriak bilang Indonesia tidak berapa, Indonesia udah bagus, keluar uang. Karena tidak ada Pak, pengawasan. Coba pakai konsultan lokal untuk awasi pengawasan itu. Kami di sana kan punya engineer, punya tenaga ahli. Ini perhatikan ini, jangan sampai orang di sana itu anggap remeh pemerintah ini. Pemerintah udah bagus Pak. Pak, izin Pak, ini saya cukup keras ngomong karena apa yang terjadi di lapangan. Siap. Cukup. Terima kasih Bapak. Mohon maaf Pak Menteri. Terima kasih informasinya. Saya mohon maaf kalau saya belum bisa melayani Inkindo Papua Barat dengan lebih baik. Nanti daripada ya audien itu DPP DPP-nya Inkindo Pusat, Pak Wilom ikut itu. Siap Bapak. Terima kasih Pak Menteri yang saya hormati. Pak Rasid, saya mohon maaf kalau memang ada aturan-aturan atau pelaksanaan yang belum bisa melayani Bapak dengan baik. Kalau memang Papua misalnya sama aja, kalau yang di fisik misalnya di Bina Marga itu saya kira hampir sudah semua sudah nasional semua, nggak ada BUMN-nya. Hanya 1-2 yang misalnya yang food estate di KI Kirong itu yang baru yang BUMN. Yang lainnya saya kira nasional di daerah. Bahkan di Komisi 5 saya dimarahin oleh Dapil Komisi 5 karena ada yang harus putus kontrak, karena juga yang dari Serui, pembangunan jalan dan jembatan. Tapi kalau Inkindo Papua Barat siap, saya akan keluarkan aturan BUMN nggak boleh masuk sana. Siap. Ini tanggung jawab Inkindo sekarang cuma salah kita sama-sama kan? Kita mau maju sama-sama. Saya hanya seperti yang Bu Sri Mulyani, kalau kami ini instrumennya hanya APBN dan regulasi. Bapak-bapak itu yang melaksanakan, yang seperti Pak Wilom tadi, punya engineer, bapak-bapak yang membuka lapangan kerja. Kami itu hanya TIPA dan regulasi. Ya kan? Bapak-bapak ini yang memang mau membuat kontraknya, menetapkan kontraknya, membuka lapangan kerjanya. Jadi harus ngeklik. Jadi jangan semuanya. Saya tidak hanya menuntut Bapak saja, tapi saya juga menuntut dengan regulasi yang nggak manipulatable buat Bapak. Jadi semua harus kita bicarakan. Pada tadi Pak Wilom tadi, kalau memang siap, saya akan dengan senang hati saya akan melayani Bapak. Ya Pak. Saya kira itu Pak William, kita ketemu. Baik Pak Menteri, jadi memang keluhan teman-teman di daerah itu tentang regulasi betul PPP dan menghilangkan pengalaman lokal. Ini satu, kalau sekarang regulasi lelang itu yang membuat adalah LKPP. Betul. Kami PU sekarang sudah user dari regulasi. Nah, kalau memang regulasi di LKPP belum bisa mengadopsi atau keinginan Bapak, mari kita maju bareng ke LKPP. Siap.
Yang kedua Pak, keluhannya adalah paket-paket yang seperti tadi Pak Wilar sampaikan, yang dilelang itu banyaknya yang besar-besar Pak. Sementara teman-teman di sana banyaknya kelas menengah. Itu Pak. Jadi, yang masuk itu yang dari provinsi lain yang besar-besar. Itu Pak. Jadi keluhannya seperti itu Pak. Oke, saya terima itu. Nanti saya bicarakan dengan Bapak Dirjennya. Siapa? Bahwa packagingnya, packaging khusus di Papua dan Papua Papua Barat. Kalau itu Pak, kita dapat laporan dari beberapa provinsi Pak. Paket-paket yang jadi besar-besar itu Pak. Ya, keinginan teman-teman daerah kita menjadi paket menengah kira-kira karena kebanyakan anggota itu. Bapak menaik lagi, di pesannya lebih baik. Iya. Ya, oke Pak. Baik, Pak Menteri, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami. Pak sudah bisa beres? Pak, di sini ada senior kami Pak Nusirwan. Siapa itu? Dari mana itu? Lagi. Tumben Pak bisa ikut rapat belum Pak? Apa? Tumben bisa ikut rapat dengan kami Pak. Begitu ya? Kalau sekarang bisa regulasinya juga bisa dari situ. Siap Pak. Itu Pak. Saya kira beliau tahu hati dan karakter saya kan Pak. Betul Pak. Oke. Baik Pak Menteri, terima kasih banyak atas waktu Bapak dan kesediaan Bapak untuk diskusi. Kami di sini sangat appreciate dengan kesediaan Bapak dan Pak Yuda dan Bapak-bapak kepala balai, mungkin tim Bapak yang ada di Denpasar, Bali. DKN yang belum selesai. Alhamdulillah kita semua sudah dibagi dan kita berharap bahwa masukan program kerja sudah masuk ke tim sinkronisasi. Jadi tadi sudah dilakukan juga rapat DPNH, kemudian badan-badan DKN, DPON sudah selesai. Jadi saat ini akan dilakukan penyampaian rapat hasil masing-masing. Namun khusus untuk rapat DPNH, karena sudah dilakukan oleh 19 PKU, akan disampaikan kesimpulannya oleh Pak Adi Prawito. Kemudian badan-badan tadi juga sudah disampaikan, mohon disampaikan kembali secara cepat, kemudian tepat. Kemudian nanti ada dari DKN, DPON. Tapi karena masukan dari DKN, mungkin DKN yang pertama menyampaikan. Kemudian disampaikan tadi rapat DPNH sudah menghasilkan TAP yang berupa penetapan waktu tempat penyelenggaraan panitia rapat Rakernas, waktu sekitar tanggal 10 ya, 10-12 ya, 10-an.
Baik, untuk penyampaian pertama yaitu dari DKN Pak Bambang Wikanta, silakan. Bapak punya rencana program kerja dan lain-lain selama 4 tahun ke depan, Pak. Yang yaitu menyesuaikan schedule Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil daripada program kerja DKN. Cuman tampilannya ini kurang, kalau dibesarkan bisa ya, masih ya. Saya pun nggak bisa baca ini. Kalau nah, sudah oke ya. Kita bagi menjadi kok ini ya, salah ini, bukan yang ini. A 1 2 3 4 ABCDE. Nah, oke. Jadi kita kelompokkan menjadi ada ABCDE. Yang A ini adalah langsung aja saya masukkan penataran KI dan TLK. Kita bagi ada beberapa, ada 6 kategori. Yang pertama adalah penataran bagi anggota DPP. Ini kenapa diplot semuanya? Ini karena ini PIC-nya adalah DPP nanti ya. Cuman kita sebutkan program ini harus dilaksanakan oleh DPP. Jadi bukan kita, tapi PIC-nya di DPP. Kemudian yang kedua, penataran bagi anggota atau afiliasi. Ini adalah tugas DKN. Dan karena anggota afiliasi tidak banyak, kita cukup mengagendakan di sini cuma sekali aja pengadaannya, penyelenggaranya ini. Bulannya sudah kita masukkan, di situ ada blok bulannya, nanti biar koordinasikan. Kemudian A3, penataran bagi anggota lintas provinsi. Ini penyelenggaranya ada DKI juga. Jika kita agendakan nanti setelah bulan-bulan 8 gitu kira. Berikutnya adalah penataran bagi pengurus DPP. Di sini kenapa sekarang memang program kita ini adalah pengurus DPP, belum semuanya kemungkinan belum pernah ditata. Yang pertama kita dulu, yang kedua kali juga perlu adanya, kalau yang zaman dulu zamannya Pak Nuh itu almarhum, itu ada namanya KBC building ya. Di sini ada pembukaan sedikit tentang itu supaya nantinya pengurus semua sudah dilakukan pembekalan ini. Yaitu estimasinya targetnya 2023 ini harus selesai semua. Karena pengurus ini tentunya DPP ini kan anggotanya baru semua ya. Jadi targetnya harus selesai semua, dia dibekalin semua sehingga di dalam melaksanakan tugasnya periode itu bisa sudah terbekali semua. Terus kemudian adalah penataan bagi pengurus DPN. Nah ini juga DKN, nanti selesai ini kita kalau sudah siap semua kita lakukan ini juga. Diestimasikan adalah nanti bersamaan dengan Rakernas. Kemudian pelatihan bagi calon penatar atau TOT. TOT ini juga diestimasikan kira-kira bulan Mei atau mungkin sebelum Mei juga memungkinkan ya. Kalau memungkinkan dilakukan itu. Cuman tadi sudah diskusikan kalau akhir April itu habis hari raya soalnya. Jadi kita melari ke awal Mei kira-kira. Oke. Dan ini diestimasikan kita lakukan 2 kali. Jadi 2023 sekali, kemudian 2024. Karena ini TOT, ini berikutnya sudah nggak perlu lagi karena diasumsikan sudah mencukupi dengan 2 kali periode, 2 kali pelaksanaan ini. Lanjut, naik. Kemudian penerbitan TAP DKN. Di sini yang pertama adalah evaluasi oleh DKN atas TAP DPN yang berkaitan dengan tugas DKN ini, PO ini ya. Evaluasi itu kan kita ini kan kemarin baru menerbitkan PO, ada 5 PO. Kita evaluasi lagi apakah ini masih nantinya di dalam pelaksanaannya. Makanya evaluasi itu setiap 3 bulan kita evaluasi, sekalian kita rapat betulnya. Data rapat DKN itu tiap 3 bulan sekali. Jadi sekalian itu sekarang kita sekalian review kali ini. Kemudian B2 ya, penerbitan TAP DKN yang akan ditindaklanjuti dengan TAP DPN untuk
perihal yang berlaku bagi seluruh anggota, tidak hanya berlaku untuk internal DKN. Saya kira cukup sekian. Pak Bambang mungkin nambahin, silakan. Mungkin waktu penyampaian daftar calon penatar itu kita bisa mereview sekali lagi setelah penataran TOT. Jadi kita kan membuat calon penatar. Pada waktu habis TOT kita harus membuat lagi. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketum. Ada komen? Cukup? Ada pertanyaan yang lainnya mungkin ya, sekalian ya. Ini Pak, hari ini tidak diskusi, tapi nanti materi Bapak kita akan sinkronkan. Kita ada waktu lagi nanti untuk diskusi. Tapi intinya bahwa tim sinkronisasi akan mulai bekerja setelah hari ini, Pak. Jadi KB kita tidak menutup kemungkinan jika selama periode masa sinkronisasi bekerja itu ada kegiatan-kegiatan yang mendesak. Nanti kita akan kita akan fasilitasi dari kesekian, Pak. Itu ya, izin. Baik, teman-teman semua. Pertama ingin saya sampaikan, saya sama Pak Eko ditugasi oleh senior yang lagi survei istana. Grup itu kan kelihatan. Udah diwakili aja. Jadi kita mendapatkan mandat dari beliau. Dan kami yang paling mulia untuk menyampaikan kesimpulan rapat. Kebetulan rapat kami itu sudah dilakukan tanggal 12 Januari via Zoom dan via offline juga. Ini jadi tinggal menyampaikan aja hari ini karena materinya sama juga. Langsung ya Pak Eko. Nanti Bapak menyampaikan yang lainnya ya, yang ilmu Bapak. Saya sharing aja sama Pak Eko ini berdua, karena ditugaskan berdua. Yang pertama ingin saya sampaikan semua ke Bapak Ibu sekalian bahwa DPON sangat bergembira dan menyambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Ketum bahwa DPON dan DPNH nanti menjadi partner yang blended atau menyatu. Jadi kita istilahnya saling mengisi poin satu yang menjadi catatan penting kami. Yang kedua, kita sampaikan bahwa kita akan rapat baik offline maupun online 3 bulan sekali untuk mereview atau hal-hal yang perlu, isu-isu yang baru. Tapi sesungguhnya DPON ini tidak hanya fokus terhadap masalah-masalah program dan kegiatan DPN, tapi kita lebih kepada hal-hal atau isu-isu terkini terkait jasa konsultasi nasional maupun dunia. Itu kita bahas di dalam rapat-rapat DPON. Jadi out of the box-nya itu kita akan diskusi terkait jasa konsultan internasional, perkembangan terkini terkait jasa konsultan di Indonesia dan seterusnya. Jadi tidak hanya fokus istilahnya mengasesmen terhadap program kegiatan DPN ya. Tapi kita nanti mungkin bisa memberikan wawasan-wawasan seharusnya atau sebaiknya gimana sih menjabarkan roadmap dan sebagainya terkait dengan isu-isu perubahan yang begitu cepat di dunia ini. Yang ketiga, kami juga menyambut baik setiap menit dari rapat DPN ditembuskan ke DPON. Kita akan evaluasi, kita akan pelajari. Kalau saya lihat tadi ada badan baru tadi yang disampaikan Pak Royo, luar biasa, artinya melakukan asesmen atau kinerja terhadap bidang baru ya, asesmen atau terhadap kinerja badan. Saya pikir itu connect terhadap kita dalam hal menilai capaian-capaian kegiatan-kegiatan DPN nanti. Sinerginya justru Pak Toyo ini. Saya pikir ini sudah dielaborasi sama Pak Adi terkait hasil Munas 2022
program kinerja BPN 4 tahun yang ke depan dan sebagainya, saya pikir sudah jadi. Cuma kita tinggal tunggu dok di Rakernas. Rakernas baru kita bisa ibaratnya mobil itu runningnya itu saatnya startingnya di Rakernas. Karena ini jujur ya, ini kita kerja semua voluntary ya, tapi bagaimana caranya supaya rapot itu tidak merah karena bagi kami juga repot ya, kita kontak-kanting kalau merah itu menurut saya berat psikologis kami Pak Bayu, ini kita friendly speaking ya, berat. Yang ketiga attainable, itu yang dapat dijangkau, karena kalau saya pinjam istilah Pak Tong ngecek langit agak susah juga Pak. Bisa, tapi cara Medan, kalau udah gitu ini cara Medan, cara ngecek langit ya. Saya sebagai bapak senior saya agak repot ini kalau harus ngecek langit ya. Ya. Terus berikutnya adalah relevan. Ini tadi sudah disampaikan Mas Andi, misalnya yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Tadi pagi-pagi Pak Suster tanya mengenai KPBU di IKN, katakanlah begitu ya. Terus ada isu IKN dan sebagainya, tentu itu menjadi monitoring kita bersama, keterlibatan konsultan asing, tapi juga termasuk ini nyenggol Pak kawan-kawan senior saya dari DKN. Tadi saya lihat belum ada penataran untuk anggota DKKA. Ini dulu zaman Pak Laksmo pernah kita dialog kan, tapi saya belum tahu follow-up-nya. Ada ya? Oh iya, sorry maaf. Oke, terima kasih kalau sudah diadopsi. Terus berikutnya adalah time base, tentu kita punya annual program dan sebagainya kita. Itu tambahan dari konsep smart tadi. Kemudian berikutnya adalah, nah ini kami di dalam internal kami juga sudah melakukan konsep BCG. Ini karena bagian dari materi TLK Bapak ini, yang saya ingat juga Pak Jumadi selalu menyampaikan itu. Kita di DPON juga mencoba Pak. Jadi apa saja kita sampaikan secara tertulis dan dibahas bersama internal sebelum keluar. Ya lanjut Pak. Terima kasih Pak Sekjen, terima kasih Pak Ketum dan Pak Pendapat, Bapak Ibu semua yang kita dapat sore hari ini. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan PRP, karena tadi di awal saya kira hanya untuk sehelo saja, makanya saya singkat saja di awal tadi. Jadi kami diberi tugas, materinya sudah saya kirim ke Puani lewat PA. PRP ini kita mempunyai jadi program kita adalah yang ini given dari DPN, mengkaji terkait permasalahan dan isu-isu strategis yang berhubungan dengan regulasi perizinan berusaha bagi jasa konstruksi maupun jasa non konstruksi serta kebutuhan pelayanan perlindungan pembinaan anggota. Ini saya kira cukup kompleks ya, artinya dari situ semua fungsi dari organisasi Inkindo ini melindungi, kemudian peningkatan kapasitas sama pelayanan ada semua di situ. Nah, kemudian kita mengembangkan beberapa hal yang terkait dengan itu untuk lebih mempertegas. Yang pertama adalah melakukan riset cepat tanggap terkait dengan dinamika permasalahan yang ada. Nah, ini biasanya ini sifatnya adalah urgent terkait dengan hal-hal yang harus kita tanggap secara cepat. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama riset dengan stakeholder lain. Ini kaitannya adalah memperkuat posisi kita Inkindo di mata stakeholder. Apakah nanti dengan pemerintah, dengan asosiasi badan usaha, ataupun dengan kampus, atau dengan siapa saja. Kemudian berikutnya adalah kerjasama riset stakeholder, oke sudah. Kemudian yang keempat adalah sosialisasi dan publikasi terkait dengan riset dan kajian baik ke internal maupun ke eksternal. Nah tentunya dari hasil riset tadi kita perlu untuk melakukan publikasi. Kaitannya ini adalah bagaimana memperkuat posisi kita terhadap stakeholder, juga berfungsi untuk mengembangkan marwah Inkindo. Sesuai dengan namanya badan riset. Sebenarnya kalau saya inginnya ada sedikit riset inovasi untuk dunia konsultan, tapi itu memang cukup berat ya. Tapi mungkin bisa diinisiasi dengan bekerjasama dengan kita, apakah software dalam
pekerjaan-pekerjaan dunia konsultan ataupun yang lain-lain, lab juga bisa. Demikian mungkin dari saya. Itu ada Profesor Dr. Sarwono ini harus diminta Pak Prof. Ya, Prof. latar belakang BAM lanjut itu adalah Indonesia dan negara hukum, anggota Indo dalam penyelenggaraan dan jasa konstruksi, potensi ada permasalahan dan atau sengketa dengan para pihak masyarakat dan negara. Kemudian anggota Indo menjalankan usaha haknya dapat dilanggar yang menyebabkan usaha tidak kondusif terkait kebijakan, peraturan dan perundangan. Oke. Kemudian terkait permasalahan hukum yaitu aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata, dan aspek hukum pidana. Kemudian bahwa dipandang perlu adanya badan advokasi dan mediasi mempunyai fungsi melindungi anggota Indo. Lanjut. Fungsi BAM di sini adalah memberikan perlindungan hak kepada anggota, memberikan opini ataupun nasihat terhadap kebijakan dan perundangan yang tidak kondusif bagi usaha anggota. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran hukum melalui sosialisasi dan workshop berbagai peraturan dan perundangan. Yang keempat, memberikan bantuan berupa konsultasi dan nasihat dan pembelaan kepentingan hukum bila terjadi sengketa. Yang kelima, menjadi mediasi bila mana terjadi sengketa antar anggota atau pihak lain. Lanjut. Di sini, lanjut. Ini pengurus BPN BAM. Di atas kali adalah ketum, kemudian di bawahnya adalah ketua umum bidang hukum, dan kebetulan sekarang ketua umum dirangkap oleh wakil ketua, sekretaris kita sendiri, Melsi, kemudian ada Pak Kusmayadi, Pak Eri, dan Pak Irwan. Lanjut, Pak Marwan. Lanjut. Wah, foto yang bisa. Lanjut. Nanti kami akan bikin koordinasi untuk ke BAM yang ada di 34 provinsi yang ada. Nah, tambah 4 lagi ya. Tambah 4 lagi di Papua. Oke, lanjut. Program kerja BAM dan DPR. Nah, buka tidak kelihatan. Kalau tidak aja. Baik, ini izin Pak Ketum, Pak Sekjen, Pak Udum, dan Bapak semua dari pengurus DPR dan badan-badan. Di sini BAM telah mencoba menyusun hari ini beberapa kegiatan kita. Itu kita bikin tabelnya dari tupoksi, nomenklatur, referensi, program, kemudian jenis kegiatannya, dan termasuk nanti rincian dari biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut selama 4 tahun ke depan. Kemudian cara kita pertama adalah program kerja itu adalah membantu menyiapkan pelaksanaan program kerja bersama wakil ketua umum terkait, membuat mekanisme tata cara pedoman advokasi dan mediasi, kemudian ketersediaan saksi ahli, arbitrase, ketersediaan mediator, kerjasama dengan lembaga audit, polisi, KPK, Kejagung, dan LBH, kemudian komunikasi rutin bersama DPP. Kemudian yang kedua adalah membantu advokasi mediasi anggota terkait masalah hukum dan lainnya. Yang ketiga, menjaga pelaksanaan kegiatan harus dilengkapi dengan KAK dan rencana biaya. Nah, jadi di sini ada program kita adalah satu, menyusun pedoman pelaksanaan advokasi untuk anggota. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga audit. Ini dalam hal membentuk klinik hukum di web Indo. Kemudian melakukan komunikasi dan koordinasi secara berkala dengan BAM di provinsi terkait proses hukum anggota. Itu kegiatannya adalah mengevaluasi, merevisi dan mengusulkan penetapan dan pedoman BAM. Yang ketiga itu adalah kemudian adalah pelatihan-pelatihan untuk unsur BAM berkompetensi dalam hal mediasi dan advokasi, sertifikasi oleh perguruan tinggi atau lembaga lainnya, kemudian audiensi, dialog seminar dan MOU, kunjungan kerja ke DPP, sosialisasi dan intervensi, inventarisasi sengketa rekan hukum, kemudian membentuk
ad hoc terkait kasus hukum untuk yang prosedur tertentu. Ya, ada paling tidak ada 3 hal penting kenapa kita minta waktu khusus. Karena apa yang menjadi penugasan buat kami itu adalah satu yang sangat urgent. Bidang kerjasama ini sekarang musim lelang, jadi kalau kita tidak tulis dari sekarang, akhirnya obat udah lewat. Yang kedua, sepertinya di bidang kami ini lintas wakil dan lintas bidang yang paling banyak 9 atau 10, nanti kita akan sajikan, itu pun di luar koordinator wilayah, karena ini adalah substansi daripada kita berbadan usaha kerjasama. Tentu seperti tadi Pak Ugar kita nyatakan, memang ada keinginan berbagi dan tentu ada juga yang perlu peningkatan. Tapi izin, saya buka jas menghargai wakil ketua saya, dia buka jas, jadi saya buka juga. Izin ya. Kalau wakil ketua buka celana gimana? Penyidik. Yang ketiga, bidang kerjasama ini sebenarnya antara ada dan memang ada, tetapi tidak nampak. Hanya saja nanti Pak Toyo susah mengukurnya gimana kita dinyatakan berhasil atau enggak. Karena sesungguhnya bidang kita ini sudah berhasil meskipun belum ada bidangnya. Karena kita udah kerjasama, saya dengan Pak Eri, Pak Peter, Pak Sapri, dengan Pak Kasim, sama Pak Ahmi juga. Nah, kita akan coba untuk pertama menginformasikan apa yang kami teropong, dan tentu akan banyak sekali dukungan daripada teman-teman yang duduk di dalam DPM, DPOM, bahkan di dalam DKN. Ya, silakan. Memang mengacu kepada ART dan juga GBHKO, termasuk isu permasalahan dari pertemuan antara KSB dengan para DPP, dan itu boleh dibilang paling tidak ada 10 provinsi yang memang sangat butuh urgen di dalam kerjasama ini. Meskipun kita melihat bahwa mayoritas itu adalah di luar Jawa. Yang agak saya kaget, kok ada Jawa Barat? Oh, ternyata karena Jawa Barat yang memang ada di ketua badan kerjasama. Nah, memang kita melihat adalah Jawa, khususnya Jakarta, Jawa Barat, itu adalah kecenderungan dalam kerjasama ini to be elite. Sedangkan yang ada di daerah menjadi member, tidak mutlak, tetapi statistik mayoritas begitu. Karena ini adalah kesetaraan, apa yang perlu kita kembangkan. Tapi ini teropong supaya pada saat pengejawatan kita tahu posisinya, siapa yang punya willingness, dan tentunya juga harus ada ajakan dari teman-teman daerah. Kalau tangga jangan terlalu juga di bawah, kasihan yang di atas susah. Jadi yang di bawah juga agak naik sedikit. Nah, tentu dalam operasional, meskipun tidak ada yang baku, kita akan memberikan semacam contoh-contoh atau sukses story. Dan salah satu program kita adalah akan ngumpulin sebenarnya selama ini yang sudah bekerja sama siapa-siapa aja, dan pola-pola apa yang ada, sehingga ini yang menjadi learning baik untuk teman-teman, baik mau menjadi lead maupun menjadi anggota KSO. Nah, selanjutnya peta kegiatan kita memang sesungguhnya regulasi mengacu kepada peta kekuatan bisnis kita. Jadi paling tidak untuk konstruksi aja kita ada gedung, jalan, jembatan, SDA, lingkungan dan lain-lain tentunya yang kita nggak bisa describe. Nah, ini nanti akan mengacu kepada database yang akan kita buat, sehingga nanti untuk perlu disadari bahwa database kita ini bukan database performance perusahaan, bukan, tetapi database persiapan untuk bisa bekerja sama. Nah, ini untuk konstruksi ya, cukup banyak juga, kita akan coba inventaris. Selanjutnya untuk operasional kerjasama itu yang tentu harus kita lihat juga segmentasi pasar, ada juga yang berpeluang untuk internasional. Kita nggak tahu bahwa harus kita coba cacat nasional dan lokal yang meliputi APBN dan APBD. DPM juga tidak punya Pak, pinjam sama yang Desaknas. Smartphone juga Pak, kita jadul banget 4 tahun yang lalu punya DPM Pak.
Sekitar kamera tidak punya Pak, alat podcast tidak punya, media kelas juga masih manual Pak. Oh gitu. Ini Pak, tenaga administrasi Pak, ini untuk teknisi, desain grafis, visual dan jurnalis ini merangkap Pak. Setelah kita pelajari tadi, tanya di Setnas bahwa tenaga yang ada di Setnas itu merangkap semua Pak. Sedangkan untuk media kita tidak boleh Pak. Majalah online akan kita publish lagi. Yang kedua website Injindo dan KTA online Injindo. Yang ketiga untuk sosmed ada Instagram, Facebook dan YouTube. Lanjut Ibu. Rencana program kerjanya, perencanaan aksi yang pertama Pak, adanya kerjasama media lokal dengan nasional nanti diliput baik TV maupun media online. Yang kedua, publikasi kegiatan harian dan kegiatan nasional DPN dan DPP Injindo seluruh Indonesia Pak. Dengan adanya media sosial, saya rasa seluruh Indonesia itu bisa tercover Pak. Tidak perlu lagi kita harus hadir secara offline. Yang ketiga, upgrade media publikasi yang tadi Pak. Yang keempat, database keanggotaan Injindo seluruh Indonesia bisa diakses melalui online Pak. Yang kelima, ada studi banding dan metering. Yang keenam, untuk menunjuk koordinator di masing-masing DPP Injindo. Jadi tolong cek prop, jangan gaptek Pak. Harus bisa kita input outputnya sama dengan DPN. Yang ketujuh, database regulasi dan peraturan. Ini yang penting Pak. Artinya banyak di DPP, termasuk saya sendiri di Sumatera Selatan, regulasi yang update dari DPN susah Pak. Kita harus email ke Setprop, nanti Setprop email ke DPN, itu bisa sampai sehari 2 hari Pak. Dengan adanya sosmed, saya rasa 5 menit kelar Pak. Lanjut Ibu. Ini sedikit ada anggaran, sedikit aja Pak. Ini mungkin ada sekitar ya 113 juta, insya Allah mungkin DPN punya bisa anggaran. Tapi ini harus pakai dana taktis Pak. Artinya kita tidak berjalan tanpa ada anggaran ini Pak. Kalau kamera tidak ada, masa pakai handphone Bu Ani atau tidak ada laptop laptopnya DPN. Mohon pengertian Pak, itu ada sedikit anggaran. Lanjut Ibu. Baik, terima kasih. Jadi kalau uang iuran kan seragam seluruh Indonesia tuh ya. Kalau ditetapkan tidak kenas, oh karena ada range ya, ada range. Uang pangkal itu ada range juga. Karena sangat jomplang dari provinsi ke provinsi uang pangkal itu. Nah ini ada maksimum 10 juta nih. Tapi ada yang kayaknya lebih dari 10 deh. Nah itu gimana tuh? Padahal ini SK nih. Ini tetap DPN kan? Saya dengar malah DKI juga. Uang gedung. Uang gedungnya nggak ada. Nah, tolong nih di data nih di seluruh Indonesia ditanyain ke DPP. Ya marketing Pak itu Pak. Ya, tapi harusnya kalau kita sudah membuat keputusan ini harus ikut dong. Nah yang kedua, ada anggota yang pindah. Ada anggota yang pindah dari Jawa Barat, pindah ke DKI. Kemarin saya ditelepon. Itu pindah, dia merasa sudah bayar di Jawa Barat uang pangkal. Pindah ke DKI dimintain aja sama DKI uang pangkal. Sama-sama yang ini dong. Uang pangkal. Kalau iuran dia nggak keberatan. Ya gimana Pak? Oh, mau lupa Pak. Wajar Pak. Jadi terima kasih. Mohon maaf sekali lagi selama saya di sini Pak, jika ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Jadi dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke Pak Ketum untuk memberikan arahan, masukan dan sekaligus untuk menutup kegiatan ini. Terima kasih Pak Ketum, monggo. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Alhamdulillah Bapak Ibu yang terhormat semua tetap semangat sampai sore hari Maghrib ini. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang hadir dari DPMH, dari Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan, dan badan-badan dari seluruh pelosok Nusantara. Terima kasih sudah meluangkan waktu selama 2 hari ini. Besok kita akan kembali ke rumah masing-masing. Bapak Ibu selamat dalam perjalanan sampai di rumah masing-masing.
masing-masing. Terima kasih juga kepada Pak Sekjen dan tim Setnas. Terima kasih kepada Pak Bendung dan tim yang sudah mempersiapkan rapat kita 3 hari ini di Susbel Bogor. Alhamdulillah berlangsung lancar dan banyak hasil yang kita peroleh pada rapat kali ini, walaupun baru di awal-awal. Dengan melihat semangat Bapak Ibu semua, saya kok yakin DPN kita akan lebih baik dan kondisi Indo saya yakin juga. Oh iya, bukan ketumnya Bang ya? Abang sudah gitu sama saya. Jadi saya mau yakin 2026 kita akan meninggalkan kondisi Indo yang jauh lebih baik. Amin. Tetap semangat, tetap kompak selalu sebagai bagian dari pengabdian kita kepada anggota Indo. Hal lain adalah kita persiapkan rakernas sebaik mungkin. Kita masih punya PR besar, apalagi dengan berupaya mendatangkan presiden, bukan hal mudah, dan juga dananya Pak Bendung karena akan menjadi cukup besar juga dananya. Nanti kita akan upayakan sponsor juga dari vendor-vendor yang akan terlibat dalam rakernas. Sehabis rakernas kita masih ada acara lagi, yaitu ulang tahun Indo yang mungkin kalau bisa kita selenggarakan secara sederhana saja di bulan Juni, ya, 1 bulan setelah. Kemudian terkait dengan rakernas, saya juga bersama waktu itu dengan Pak Pian, Om Pian. Kalau bisa ada turnamen bola pada saat rakernas itu. Karena buat cari duit juga, sponsor supaya dapat uang lebih dari sponsor bola. Untuk KSB sempat main nggak Pak? Main. Ya. Jadi mungkin itu dari saya, Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak. Salut buat Bapak Ibu semua yang hadir. Senior Pak Amin, Pak Edi, Pak Bambang, Pak Tonggo, Pak Hari, Pak Biarso, sudah bebanan semua, Pak Jul. Tetap semangat sampai 2 hari rapat kita sampai malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di rapat rakernas kita di bulan Mei. Insya Allah tetap sehat semua, semangat semua. Saya tutup rapat pada hari ini dengan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.